Yang terhormat Bapak Rifki selaku dosen mata kuliah Inovasi Bisnis Islami, saya Sigdana Kurniawan dengan NIM 4215009 ingin mempresentasikan tentang peran konsultan pajak Islami dengan alasan untuk memenuhi tugas yang Bapak berikan untuk kesalahan saya yaitu eh, absen pada hari Jumat. Sini ada tiga bagian. Yang pertama ada peran konsultan pajak Islami, yang kedua ada inovasi bisnis konsultan pajak, dan yang ketiga ada etika bisnis Islami. Nah, yang pertama, konsultasi kepatuhan pajak syariah. Prinsip kepatuh Prinsip kepatuhan pajak syariah yaitu menjelaskan landasan hukum Islam dalam perpajakan, kewajiban zakat, dan bagaimana pajak konvensional diselaraskan dengan prinsip syariah Islam dalam sistem keuangan Islam. Lalu, layanan konsultasi pajak Islami itu menawarkan pendampingan dalam perencanaan pajak yang sesuai syariah Islam, menghindari riba, dan juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan nasional dan prinsip keuangan Islam di Indonesia. Lalu yang ketiga, inovasi konsultasi pajak syariah mengembangkan pendekatan modern dalam konsultasi pajak yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip ekonomi Islam untuk efisiensi dan transparansi pengelolaan kewajiban perpajakan. Lalu ada perencanaan pajak halal. Konsep perencanaan pajak halal ini itu sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari praktik penghindaran pajak yang merugikan negara, tetap mengoptimalkan efisiensi pembayaran pajaknya. Lalu kriterianya itu transparansi, kejujuran, kepatuhan hukum, dan kemaslahatan umum sebagai dasar perencanaan pajak yang halal sesuai dengan maqasid syariah. Peran konsultan pajak itu berperan memberikan pendampingan dalam perencanaan pajak halal dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Selanjutnya, edukasi wajib pajak. Yang pertama, pemahaman dasar perpajakan, yaitu berperan memberikan edukasi tentang kewajiban perpajakan, peraturan terbaru, dan implikasi pajak dalam kegiatan bisnis Islam. Lalu ada metode sosialisasi efektif, yaitu penggunaan seminar, workshop, dan konsultasi personal untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak sesuai dengan prinsip bisnis Islami. Yang ketiga, pendampingan kepatuhan pajak, yaitu konsultan membantu wajib pajak memahami cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara benar sesuai dengan syariat-syariat Islam. Lalu di sini ada bagian dua yaitu inovasi di bisnis konsultan pajak. Di sini ada digitalisasi layanan konsultasi. Yang pertama, transformasi digital konsultasi pajak, yaitu pemanfaatan teknologi untuk modernisasi layanan konsultasi pajak agar lebih efisien dan juga meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dalam penanganan kasus pajakan klien. Yang kedua, platform online konsultan pajak, yaitu pengembangan aplikasi dan website yang memudahkan kita, klien, yaitu mengakses layanan konsultasi pajak kapanpun dan dimanapun. Jadi agar lebih efisien dalam penggunaannya. Lalu yang ketiga, itu ada inovasi chatbot perpajakan, yaitu implementasi kecerdasan AI, kecerdasan buatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum seputar perpajakan secara instan. Tujuannya adalah untuk mempercepat layanan konsultasi awal bagi klien. Untuk informasi lebih lanjutnya itu bisa nanti ada customer service-nya tersendiri. Seperti itu. Yang keempat ada sistem manajemen dokumen digital, yaitu pengelolaan berkas perpajakan secara elektronik yang memudahkan klien itu dalam hal pengarsipan, pencarian, dan berbagi dokumen secara aman eh, dengan klien. Selanjutnya ada integrasi prinsip syariah. Maksudnya adalah aturan berdasarkan hukum Islam yang
menekankan keadilan di dalamnya, transparansi di dalamnya, dan menghindari riba dalam praktik bisnis dan keuangan. Yang kedua ini penerapan dalam konsultasi pajak. Konsultasi pajak syariah ini mengintegrasikan prinsip halal dalam perencanaan pajak, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan hukum Islam secara bersamaan. Lalu yang ketiga, inovasi bisnis berbasis syariah merupakan pengembangan model konsultasi pajak yang menggabungkan teknologi modern dengan prinsip syariah Islam untuk menciptakan solusi inovatif, solusi baru bagi klien Muslim. Selanjutnya, pengembangan solusi custom. Yang pertama, solusi pajak berbasis teknologi. Kantor konsultan pajak ini mengembangkan aplikasi dan platform digital untuk memudahkan pelaporan pajak klien sesuai prinsip bisnis Islami yang transparan dan efisien. Yang kedua, pendekatan kasus per kasus. Jadi konsultan pajak ini menyediakan analisis mendalam untuk setiap kliennya dalam mempertimbangkan karakteristik bisnis dan juga kepatuhan syariah dalam penyelesaian masalah perpajakan. Yang ketiga, integrasi nilai Islami, yaitu mengembangkan solusi perpajakan yang menggabungkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan Islam sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik bisnis modern. Selanjutnya ada bagian tiga, yaitu etika bisnis Islami. Eh, Sini ada transparansi dan kejujuran. Yang pertama, prinsip transparansi dalam konsultasi pajak itu maksudnya adalah konsultan pajak ini wajib menerapkan transparansi penuh dalam memberikan layanan, menjunjung nilai-nilai Islam di dalamnya tentang kejujuran dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan. Yang kedua, kejujuran sebagai nilai utama. Nah, maksudnya ini kejujuran itu menjadi eh, fondasi kepercayaan klien terhadap konsultan pajak, selaras dengan prinsip amanah dalam bisnis Islami yang mengutamakan integritas di dalamnya. Yang ketiga, pelaporan keuangan yang akurat dan tidak berubah-ubah. Konsultan pajak itu bertanggung jawab memastikan pelaporan keuangan klien itu akurat dan jujur, mencerminkan inovasi bisnis Islami yang menjunjung kebenaran dan menjunjung etika Islami di dalamnya. Selanjutnya, keadilan dalam pelayanan. Prinsip keadilan dalam perpajakan, itu konsultan pajak itu berperan menegakkan prinsip keadilan dengan memastikan klien membayar pajak sesuai ketentuan tanpa diskriminasi atau pengecualian yang tidak sah terhadap klien. Layanan konsultasi yang adil, yaitu memberikan pelayanan konsultasi pajak yang sama berkualitasnya kepada semua klien tanpa membeda-bedakan klien itu siapa, klien itu di mana, klien itu punya apa skala bisnis atau kontribusi finansial dari klien tersebut. Terus juga di sini ada transparansi dalam pelayanan, yaitu menjunjung tinggi transparansi dengan menjelaskan prosedurnya gimana, biayanya berapa, dan implikasinya pajak itu secara jelas kepada klien sesuai prinsip bisnis Islami dan juga tidak berbohong pastinya ya. Nah, selanjutnya di sini ada masalah dalam konsultasi. Konsep masalah dalam perspektif Islam itu merupakan prinsip dasar Islam yang berfokus kepada kebaikan, manfaatnya apa, dan kesejahteraan bersama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk konsultasi pajak. Yang kedua, penerapan masalah. Dalam konsultasi pajak itu menerapkan prinsip masalah dengan memberikan solusi menguntungkan kepada klien sambil tetap mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang ada dan juga nilai-nilai Islam yang ada. Yang ketiga, inovasi berbisnis berbasis masalah. Maksudnya adalah pengembangan layanan konsultasi pajak yang inovatif, yang baru, yang dikembangkan dari yang lama ke yang baru. Namun itu tetap memperhatikan aspek kemanfaatan di dalamnya, keadilan, dan juga keberkahan sesuai prinsip bisnis Islam di dalamnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Saya Sigit Danda Kurniawan dengan NIM 2421509. Eh, Mohon dimaafkan bila ada tutur kata yang salah atau presentasi kayak saya yang kurang memuaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.